Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kehadapan seluruh silsilah Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Masurya Sir Narasa PPKN, wabil khusus guru agung kita Abaus qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para wakil talqin yang hadir pada manaqib online malam hari ini, Kiai Haji Mahya Al-Bukairi, Kiai Haji Imam Sutiono, Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Kiai Haji Anang Asy'ari, Kiai Haji Dr. Subhan Asyirbuni, pemangku hajat, Bapak Haji Age Sunjaya dan Ibu Dr. Hajah Leli Resna SPKJ, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan Allah nikmat untuk bersama-sama melaksanakan amaliyah yang diajarkan oleh guru kita, yaitu mengikuti manaqib. Pada malam hari ini, mari kita bersama-sama kembali merefleksikan dan mengingat apa yang telah disampaikan oleh guru agung kita, terutama pada saat manaqib internasional kemarin di Masjid Istiqlal. Abah mengingatkan kepada kita bahwa banyak tantangan ke depan dengan menggunakan istilah yang cukup keras, yaitu munculnya Dajjal. Apa yang dimaksud oleh guru kita dengan munculnya Dajjal ini adalah sebuah peringatan kepada kita bahwa pada masa saat ini kita harus lebih mempersiapkan diri kita untuk memperkuat diri kita menghadapi berbagai tantangan dunia ini. Tantangan dunia ini tentu sangat berpengaruh dengan upaya kita untuk mencapai tujuan kita di kehidupan akhirat. Karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Kita ini akan sampai pada tujuan kita di akhirat nanti melalui kehidupan dunia ini. Dan tantangan kita sangat besar. Alhamdulillah, kita semuanya sudah dibekali oleh Abah dengan proses talqin. Talqin ini adalah pegangan utama kita. Kita bersyukur sebesar bumi, seluas langit, karena kita sudah Allah berikan hidayah berupa talqin. Talqin adalah kunci utama. Sebagaimana Abah sering ingatkan, mau punya kitab seberapa banyak pun, punya ilmu seberapa luas pun, kalau nggak ditalqin di dalam kolbunya kalimat la ilaha illallah, itu bisa sia-sia semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita bersyukur diberikan Allah kelebihan karena sudah mendapatkan talqin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, namun dalam realitasnya kadang ada murid yang merasa cukup dengan talqin saja. Merasa, oh kita sudah alhamdulillah dapat talqin, kemudian zikir secukupnya, dan kurang mengindahkan hal-hal yang lain yang diajarkan dalam amaliyah mursyid. Sedangkan
persoalan-persoalan harian yang dihadapinya sangat banyak. Keluhannya sangat banyak. Keinginannya sangat banyak. Yang selalu diinginkan adalah bagaimana caranya hidupnya menjadi lebih mudah, rezekinya banyak, kehidupannya lancar, dan seterusnya. Tapi hanya merasa cukup berbekal dengan talqin saja. Nah, terkait dengan hal ini, saya ingin menyitir perkataan Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, dalam salah satu hikmahnya perlu kita renungkan dalam kesempatan yang singkat pada malam hari ini. Ibnu Athaillah menyatakan, wurudul imdadi bihasabil isti'dadi. Datangnya pertolongan itu tergantung pada kadar kesiapan kita. Jadi pertolongan yang kita harapkan dari Allah, yang kita mintakan melalui guru kita, itu semuanya akan kita peroleh sesuai dengan yang kita inginkan, tapi tentu bihasabil isti'dadi. Tergantung pada kesiapan kita, pada kemampuan kita untuk mentransformasi diri kita siap menerima anugerah Allah. Istiqdat kata kuncinya, yaitu kita mempersiapkan diri kita dengan berbagai macam tantangan dan persoalan di zaman mutakhir ini. Maka hal yang utama kita lakukan adalah setelah kita mendapatkan kuncinya tadi, kan pertanyaannya adalah apakah kunci ini kita udah dikasih kunci untuk masuk pintunya, apakah kita mau masuk atau tidak ke pintu itu? Jangan sampai kita hanya merasa sudah cukup dengan berada di depan pintunya. Alhamdulillah saya udah masuk nih. Ya kan, masuknya pun baru pintu luarnya ternyata. Tidak menenggelamkan diri kita untuk benar-benar masuk ke dalam rumah yang sudah disiapkan oleh guru kita, di mana kuncinya kita sudah masing-masing dikasih. Nah, apa istiadatnya ini? Pertama tentu adalah amaliyah yang sudah dibekalkan kepada kita semuanya. Amaliyah ini kita tahu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah zikir yang rutin dilaksanakan setelah sholat fardu. Ini adalah tentu merupakan istiadat paling awal. Kita merutinkan, memulazamahkan zikir itu setiap sholat fardu. Kemudian yang berikutnya adalah sholat-sholat sunnah. Jumlahnya lebih dari 80 rakaat yang diajarkan oleh guru kita. Nah, apa tujuan dari semua itu? Itu adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita tadi. Mempersiapkan wadah kita. Ikhwan akhwat, seperti layaknya gelas. Sebagai sebuah wadah, dia tentu hanya menampung air sesuai ukurannya. Kita punya gelas kecil, kita tumpahin air 1 baskom, ya tentu yang ketampung hanyalah seukuran gelas itu. Itulah tubuh kita. Itulah wadah kita. Kalau kita mintanya tadi air 1 baskom, padahal ternyata tubuh kita ini hanya punya daya tampung segelas kecil, ya tentu hanya segelas kecil itulah yang dapat kita terima. Nah, kita harus memperbesar ukuran wadah kita. Tentu yang dimaksud bukan fisik kita, karena fisik kita nggak akan berubah lagi. Kalau sudah usianya di atas 20-an tahun, ya sangat susah kita untuk menambah tinggi. Yang ada nambah berat badan, ya kan? Yang ada hanya nambah berat badan, itu pun ke depan perutnya aja yang maju, ya kan? Yang lainnya kurang maju. Nah, yang dimaksud ini adalah wadah ruhani kita. Wadah kita yang mungkin awalnya itu seukuran tadi gelas kopi, kemudian kita dikasih kuncinya oleh Abah melalui talqin. Nah, itu adalah modal awal kita untuk memperbesar wadah rohani diri kita. Wadah rohani ini akan semakin membesar tergantung tadi istiadat yang kita lakukan, persiapan apa yang kita lakukan untuk menuju perubahan dari wadah ini. Nah,
perubahan wadah ini tentu sangat tergantung tadi pada amaliyah apa yang mulazamah, yang istiqomah kita lakukan. Nah, kalau kita terus-menerus mengamalkan amaliyah yang diajarkan oleh guru kita, maka pelan-pelan wadah rohani kita yang tadi awalnya mungkin ukuran satu gelas kecil, berubah dia menjadi cangkir, berubah dia menjadi teko, berubah dia menjadi drum, dan seterusnya. Karena perubahan ini tergantung tadi dari amaliyah rohani yang kita lakukan. Nah, inilah istiadat. Kita jangan minta sesuatu yang ternyata itu bukan kapasitas kita. Kenapa? Karena kita belum mengukur seberapa besar wadah rohani kita untuk menampung imdad atau madat yang Allah berikan dan yang kita inginkan tentunya. Nah, semakin besar keinginan kita, maka rumusnya adalah semakin besar pula istiadat yang harus kita lakukan. Semakin besar pula upaya kita untuk memperbanyak melakukan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh guru kita. Maka dengan pelan-pelan wadah kita akan terus berkembang dan terus berkembang. Amaliyah yang lain ya tentu adalah salah satunya manakib yang kita lakukan ini. Ini adalah bagian dari amaliyah yang dampak rohaninya tadi akan membuat wadah kita semakin berkembang, semakin besar dan seterusnya. Nah, itu istiadat yang kita harus laksanakan, yang harus kita lakukan secara terus-menerus agar terjadi perubahan wadah, ya kan? Agar madat yang kita inginkan itu bisa match dengan wadahnya. Karena nggak mungkin madat atau anugerah Allah itu ditempatkan kepada kita, tapi ternyata kitanya yang tidak sanggup untuk menerima madat itu. Yang terjadi nanti adalah ya tentu masalah, ya kan? Banyak misalnya, mohon maaf, orang yang melakukan amalia-amalia tertentu, tidak punya gurunya, dia zikir-zikir tertentu, akhirnya oleng, ya kan? Miring kepalanya. Banyak amalia-amalianya akhirnya menyimpang dari syariat. Kenapa? Karena tidak ada bimbingan dari guru. Dan itu juga membuat amalia yang dilakukan tadi bukan semakin memperbesar wadahnya, tapi justru merusak wadahnya. Karena apa? Karena istiadat yang dilakukan tanpa bimbingan dari seorang guru. Nah, ini juga pentingnya istiadat harus tetap berada dalam kontrol dan pengawasan seorang guru. Sehingga tadi madat yang kita harapkan itu berkembang tepat sesuai dengan istiadat yang kita lakukan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bagian dari istiadat itu kita mengamalkan taujihat serta pesan-pesan dan juga sabda yang disampaikan oleh guru kita. Karena sabda-sabda yang disampaikan oleh beliau tentu adalah hasil dari irsyad, petunjuk-petunjuk yang beliau dapatkan dari guru-guru dan terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mendapatkan pesan khusus dari guru kita, maka itu menjadi pegangan buat kita. Sering ikhwan, akhwat datang kepada Abah, kan minta nasihat, minta doa, dan biasanya diberikan oleh Abah. Seringnya yang jadi persoalan adalah udah dikasih, kadang sebagai murid kita jarang pula mengamalkannya. Maunya minta dikasih doa, minta dikasih macam-macam, tapi yang terjadi adalah pengamalannya yang jarang dilakukan. Ini juga akan menjadi persoalan. Karenanya lebih baik kita mengamalkan apa yang sudah ada, jangan minta-minta tambahan lagi karena Abah telah memberikan banyak sekali doa-doa yang sangat luar biasa. Terutama doa untuk malaikat yang itu sifatnya adalah melekat pada kita, karena malaikat yang diberikan kepada kita oleh Abah itu adalah malaikat yang menempel pada jasad dan ruh kita, yaitu malaikat harian. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi hal yang perlu kita renungkan dengan pesan-pesan yang disampaikan Abah belakangan. Banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Abah telah memberikan banyak solusinya, dan solusi itu yang disampaikan oleh Abah adalah bagian dari upaya istiadat kita.
Abah mempersiapkan kita selaku murid-murid untuk bisa menerima madat Allah, untuk bisa mendapatkan anugerah. Namun kadang kita selaku muridnya banyak lengah. Karena itu pesan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini menjadi relevan buat kita semuanya dan penting untuk kita ingat-ingat bahwa wurudul imdad bihasabil isti'dad. Kita kepingin mendapatkan anugerah Allah, tapi kita lupa mempersiapkan diri kita untuk menampung anugerah itu. Nah, persiapan kita untuk menampung anugerah itu di dalam jalur thariqah kita adalah dengan melaksanakan amaliyah-amaliyah yang diajarkan kepada kita secara istiqomah. Tentu kalau misalnya ada tambahan-tambahan yang disampaikan oleh guru kita secara khusus kepada diri kita, itu juga harus menjadi pegangan. Jangan sampai sekali lagi dikasih pegangan oleh guru kita, tapi kita melupakan untuk mengamalkannya, karena itu berarti kita tidak mempersiapkan diri kita, padahal kita sudah ditentukan oleh guru kita, persiapannya disesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Sekali lagi kita sangat bersyukur untuk bisa mendapatkan seorang guru yang memperhatikan murid-muridnya dengan selalu memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita terhadap apa yang harus kita lakukan untuk melewati persoalan-persoalan yang ada ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiadat ini dalam konteks tasawuf itu tentu dimaknai sebagai riyadhah, riyadhatun nafs. Karena seperti yang diingatkan oleh Abah kemarin, kita sedang menghadapi persoalan yang sangat besar sekali seperti yang disampaikan oleh Nabi kita. Abah mengutip ya kan hadis Nabi bahwa kita raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Saat ini kita sedang memasuki fase jihad akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Betapa luar biasanya zaman ini kita dipertontonkan tentang nafsu yang merajalela. Entah itu nafsu kekuasaan dalam politik, nafsu ekonomi, kerakusan terhadap harta, dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi tantangan kita. Dan cara kita untuk bisa mempersiapkan diri, sekali lagi istiadat, itu adalah dengan riyadhatun nafas. Nah, riyadhah ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan ilmu zohir maupun ilmu batin. Nah, karena itu saya mengutip pendapat dari kitab Ta'limul Muta'alim agar kita selalu menjadi pembelajar yang bisa memenuhi, bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh guru kita. Saya ingat dulu waktu belajar Ta'limul Muta'alim itu ada sebuah syair yang membekalkan kita pada 6 hal untuk kita menjadi pembelajar sejati. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bibayanin. Kalau ingin mendapatkan ilmu belajar, maka ingatlah 6 hal ini. Zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Nah, agar kita tadi punya istiadat, langkah persiapannya, dan istiadat ini adalah bagian dari upaya thalabul ilmi kita. Tentu yang dimaksud bukan sekedar ilmu dalam kepentingan konteks dunia, tapi yang terlebih adalah ilmu untuk riyadhatun nafas. Maka ada 6 hal. Yang pertama adalah zakat. Zakat itu artinya kita punya kemampuan untuk belajar. Wahirsin, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi selalu kepingin tahu, tapi tentu kepingin tahu ini maksudnya adalah penasarannya, bukan banyak bertanya. Karena di dalam belajaran ilmu hakikat itu kita pertanyaannya disimpan karena kita serahkan semua kepercayaan itu kepada guru kita. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Husain bin Mansur, man arafal haqiqah fit tauhid saqata anhu lima wa kaifa. Kata beliau, barang siapa yang mengetahui hakikat dalam ilmu tauhid, saqata anhu, maka akan hilang itu dari dirinya apa? 1, 5. Jadi hilang pertanyaan, mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini, wa kaifa, dan bagaimana. Karena itu sudah diserahkan semuanya kepada
guru. Diserahkan kepada keyakinan kita kepada Allah bahwa apa yang diajarkan oleh guru kita itu adalah petunjuk dari Allah. Jadi hirsin di sini adalah rasa ingin tahunya, karena rasa ingin tahu bukan berarti kita mempertanyakan apa yang disampaikan oleh guru. Rasa ingin tahunya adalah apa pesan, hikmah yang tersembunyi di balik setiap sabda yang disampaikan oleh guru kita. Wastibarin, nah dalam rangka istidat ini ada istibar, harus sabar, jangan kepingin instan langsung jadi. Nggak ada seorang murid yang langsung jadi, semuanya pasti butuh proses. Wabulghatin, kita punya bekal, mau jalan, mau kemana. Kata Abah sering mengingatkan, kalau mau ikut manakib, ya siap uang untuk pulang, siap uang untuk berangkat, dan seterusnya. Wa irsyadi ustazin, dan jangan lupa harus ngikutin petunjuk guru. Karena tanpa petunjuk guru yang ada adalah kesesatan. Yang terakhir adalah tuli zamanin. Mempersiapkan diri kita itu butuh waktu. Nggak ada sekali lagi sebuah upaya itu dilakukan dengan hasil yang instan. Karena itu mari kita berupaya dan berdoa selalu agar kita diberikan kekuatan untuk istiqomah, dan kemudian kita mempersiapkan diri kita untuk menerima madad Allah melalui guru kita. Semoga Allah selalu berikan kita petunjuknya dan kita selalu dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.